Mari kita persiapkan hati kita. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur karena Tuhan beri kami kekuatan, kesempatan, kesehatan berkumpul bersama di sini pada hari ini untuk kebaktian ini. Dan dalam masa yang sama juga kami berdoa supaya Tuhan memimpin, melindungi orang kekasih sayang kami yang kami tinggalkan di rumah dimanapun mereka berada. Mohon perlindungan Tuhan atas semua harta-harta kami, rumah kami dan sebagainya yang kami tinggalkan. Semasa kami berada di tempat ini untuk berdoa dan beribadah. Dan khusus untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak akan keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya. Dan akan berbuah lebat dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat satu tema yaitu ratapan Tuhan Yesus terhadap Yerusalem. Ratapan Yesus meratapi Yerusalem. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu perkataan yang digunakan di sini adalah keluhan. Ya. Tetapi kita lebih mau menggunakan perkataan meratap, ratapan. Ya. Perkataan mengeluh ini adalah satu perkara yang barangkali boleh kita gunakan juga karena Yesus mengeluh terhadap Yerusalem yang tidak mendengar atau tidak memahami atau tidak mengikuti Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Yerusalem ini menangkap dan membunuh nabi-nabi suruhan Allah. Jadi Yesus mengeluh. Ya. Tetapi saya lebih suka menggunakan perkataan meratap. Ya. Mengeluh, meratap, menangisi. Mana satu yang kita rasa-rasa lebih mencerminkan isi hati Tuhan Yesus. Saya lebih suka menggunakan perkataan meratap. Meratap dan menangisi. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-19 ya, di situ Yesus menangisi. Kalau kamu lihat bandingkan dengan versi-versi yang lain ya. Jadi di sini apa yang Yesus lakukan adalah dia meratapi. Jadi mari kita lihat perkataan ini, meratap dan menangis ini. Dikatakan bahwa meratap ini adalah satu tindakan yang lebih di dalam meratap. Melainkan menangisi ini lebih di luar. Kalau engkau meratap, engkau boleh menangis, keluar air matamu. Tetapi tidak juga semestinya kalau kau meratap, keluar air matamu. Tetapi kalau engkau menangis, pasti air mata keluar. Siapa di antara kita di sini yang lebih banyak menangis? Atau lebih banyak meratapi? Ada satu tinjauan ya yang mengatakan bahwa wanita menangis 60% lebih banyak dari laki-laki menangis. Jadi dia tanya, kenapa perempuan lebih banyak menangis dari laki-laki ya katanya. Dia bilang, sebab kamu kawin dengan kami, dia bilang. Itulah dia menangis. menangis duka cita kan, menangis. Dia bilang, karena kami kawin kami buat kamu lebih banyak menangis katanya. Itulah sebabnya banyak wanita menangis. Sebab banyak suami yang membuat istrinya menangis. Dia bilang, ya, walau bagaimanapun itu adalah kajian di barat lah ya. Saya tidak tahu di sini, mungkin kalau di sini barangkali lebih banyak lagi barangkali. 70% barangkali, 120% lebih banyak menangis. Ya banyak beranak menangis.
Jadi itu meratap tidak semestinya keluar air mata. Tapi sedih di dalamnya. Jadi bila Yesus berhadapan dengan orang-orang yang dia belum sampai di Yerusalem ini ya, dia masih dalam perjalanannya, mungkin lebih jauh lagi ya. Dia melihat Yerusalem, dia meratapi Yerusalem. Tidak semestinya keluar air mata, tapi satu di dalam perasaan yang dia mau ekspresi itu lebih dalam. Bila dia masuk di Yerusalem, dia menangis, keluar air matanya. Jadi di sini yang kita mau beri tumpuan di sini adalah meratap. Ya. Siapa di antara kamu di sini yang meratap sekarang? Tiada air mata keluar, tapi dalam itu meratap itu. Karena ada sesuatu keadaan yang kamu simpan dalam hati. Jauh dalam hati kamu. Kamu sangat sedih terhadap keadaan itu. Kamu tidak lagi dapat menangis. Kamu meratap saja. Sebab perkataan meratap ini tidak semestinya keluar air mata. Begitu katanya dalam dia punya definisi meratap ini. Tapi menangis tetap keluar air mata. So, saudara dan sekalian, dalam pengertian seperti itu, mari kita lihat Yesus yang meratapi. Jadi saya tidak gunakan perkataan mengeluh. Ya, saya mau gunakan perkataan meratap. Pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Yesus ini dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Di dalam perjalanan, di tengah perjalanan itu orang-orang Farisi menghadapi dia, menemui dia dalam perjalanan dan mengatakan, "Pergilah engkau dari sini. Dalam perjalananmu ini jangan ikut apa yang kau mau destinasi itu, jangan kau ikut ke sana. Pergi dari sini karena Herodes mau bunuh kamu." Jadi kita tidak tahu apa maksud orang-orang Farisi ini. Sepertinya mereka ini mau menyelamatkan Yesus daripada maut di tangan Herodes. Kalau kita baca banyak perkara tentang orang-orang Farisi ini, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang anti Yesus. Mereka ini orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan orang-orang yang cerdik pandai dalam hukum-hukum. Kebanyakan mereka ini ditampilkan sebagai orang-orang yang menentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini seolah-olah orang-orang Farisi ini menyebelahi Tuhan Yesus. Jangan kau datang di sini. Karena kalau engkau datang di sini, engkau akan mati dibunuh oleh Herodes. So kita tidak tahu mana satu, saudara. Tetapi mari kita ambil yang positif. Yang positifnya di sini adalah perjalanan Tuhan Yesus menuju destinasinya. Ada orang yang mau menyelamatkan dia daripada kebinasaan. Kalau engkau sudah dipanggil Tuhan untuk melakukan satu panggilan, dan ada orang yang mau datang kepada kamu dan kata, "Jangan engkau ikuti landasan ini. Karena kalau engkau ikuti landasan ini, pasti engkau akan binasa. Pasti engkau akan ditolak. Pasti engkau akan dihakimi. Pasti engkau akan dimarahi dan sebagainya." Apa balasan, apa jawaban kita kepada orang-orang yang seperti itu? Kalau hatimu seperti Yesus yang mau menuju ke Yerusalem, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, selesai kerjaku, kata Tuhan Yesus. Dan bagi kita, kalau ada panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini, besok, hari ketiga, selesai. Dan engkau sangat yakin Tuhan memanggil kamu kepada panggilan seperti itu. Dan ada orang menghalang kamu daripada melalui panggilan itu. Apa yang kau buat? Di sini, saudara, Tuhan Yesus tahu kenapa dia menelusuri jalan ke Yerusalem itu. Tetapi pelajaran kita di sini adalah sangat mudah. Apabila kita sudah mengenal panggilan Tuhan untuk kita. Dan kalau ada tekanan dari luar. Kalau ada tekanan dari pihak ketiga yang menentang kamu untuk
melaksanakan sepenuhnya panggilan yang kamu rasa memang itulah Tuhan panggil kamu. Apakah yang kamu harus buat? Jawablah seperti Yesus. Positif tapi sakit. Positif tapi bahaya. Positif tapi ada resikonya. Tetapi selepas risiko itu, maka selesailah panggilan Tuhan untuk kamu. Kamu telah melakukan panggilan itu. Ini pelajaran yang kita boleh belajar. Jadi marilah kita yang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan kita sadar, kita yakin, kita sangat percaya itulah panggilan Tuhan. Apapun alasannya orang mau menghalangi kita, janganlah kita toleh ke belakang. Mari kita teruskan panggilan Tuhan itu untuk kita melakukan. Kalau saya tahu House of Angels ini benar-benar dari Tuhan, itu saya yang mempribadikan. Itu saya yang buat aplikasi. Kalau saya tahu House of Angels ini benar-benar dari Tuhan. Dan ada orang kata, ada duit buatlah. Dan ada orang kata, betulkah seluruh gereja di belakangmu? Dan ada orang mengatakan, lebih baik kau berhenti sekarang. Kalau tidak malu kau 20 tahun akan datang. Tapi kalau saya tahu ini betul-betul daripada Tuhan. Saya lebih suka takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Bagaimana dengan kamu? Mesti ada penerapannya yang sesuai dengan kehidupan kamu. Apa yang Tuhan suruh kamu buat? Tuhan suruh saya buat tahun ini pelayananku di dalam gereja. Aku akan lakukan setiap minggu. Aku tidak akan ponteng. Dari batu 14 sekalipun aku tetap sampai di gereja. Dari Sugut sekalipun aku tetap sampai di gereja. Dan ada orang bilang sama kamu, hujan no, banjir no. Takut di Simpang Nango ada perampok. Mana kau tahu gelap di situ. Ya. Tapi kalau kau tahu itu rancangan yang daripada Tuhan, engkau akan lakukan. Nah itu yang pertama yang kita boleh belajar di sini. Yang kedua, bagaimana kita lihat daripada cara Yesus menjawab. 32 sampai 33 sudah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Artinya di sini sambungan kepada poin saya yang pertama itu saudara. Sebab ini menuju kepada bagaimana dan kenapa Yesus meratapi Yerusalem. Dia tahu niatnya, firasatnya, hasratnya orang-orang Farisi ini. Mereka menggunakan Herodis. Sepatutnya mereka sendiri yang harus gunakan kata-kata mereka sendiri. Mereka gunakan nama Herodis. Tapi walau bagaimanapun Yesus kata orang itu ayat 32. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Yesus bukan tidak hormat kepada Herodis sebagai raja. Tetapi dia melihat Herodis dalam kancah rohaninya. Dan kita mesti dapat membaca manusia daripada lensa rohani kita. Sebab kalau kita melihat manusia dari lensa rohani kita, walau bagaimanapun buruknya orang itu, walau bagaimanapun jahatnya orang itu, tapi kalau kita lihat dia dari lensa rohani kita, kita boleh melihat sesuatu yang baik di dalam orang itu. Jangan pandang rendah, jangan hukum orang karena kelibatnya yang fisikal pada waktu itu. Mungkin orang itu pada waktu itu sedang berenang bukan karena hobi berenang, karena dia berenang karena dia menyelamatkan dirinya dari lautan. Dan kamu hukum dia. Siapa suruh kau pergi laut berenang? Ya. Kita harus pergi dan selamatkan dia. Ada tangan-tangan ajaib yang akan dihulurkan dan bawa dia ke tepian.
Dan suatu hari nanti dia akan berdiri di sini berkhotbah. Saya tidak dapat berkhotbah hari ini seperti ini katanya. Coba habiskan saya punya naratif. Kalau bukan tangan itu dari Saint Michael katanya. Itu naratif kita. Kita harus bertumbuh, bertambah. Tapi kita harus mengukur orang dengan lensa rohani. Of course yang di sini Yesus mengukur Herodes dengan lensa rohani. Orang itu licik. Orang itu jahat. Bukan secara manusiawi. Secara manusiawi dia itu raja. Secara manusiawi dia itu mengatur bangsa. Secara manusiawi dia itu mengatur orang dapat makan dan hidup dengan selamat. Tetapi dalam lensa rohaninya Yesus kata orang itu serigala. Katakan kepada dia, kata Tuhan Yesus. Hari ini aku lakukan kerjaku, besok saya akan lakukan kerjaku. Hari ketiga selesai kerjaku. Kau tidak boleh menghalang apa yang Tuhan telah letakkan di dalam hatiku. Kau bilang sama orang yang mau menghalangi kamu memasuki pelayanan di dalam gereja kita. Kita perlu sediakan ramai orang pelayan-pelayan. Supaya pada waktunya House of Angels itu, atau House of All Angels itu, atau rumah malaikat itu, atau rumah semua malaikat itu. Pada waktunya ada di sana, kita cukup orang untuk melayani. Bersusun penyambut tetamu kita. Sehingga jemaat yang datang sembahyang penat dia masuk di gereja, terkapus-kapus dia. Kenapa? Dia kena salam semua, penyambut tetamu satu-satu. 30 orang bersusun. Wah, 30 orang satu baris, 30 orang lagi baris satu, 60 orang dia bersusun. Sekali dia duduk di meja kan, dia duduk di bangku, terkapus-kapus dia. Tapi dia senang hati karena disambut. Ya. Jadi kamu yang masuk tadi, baru berapa orang gitu kan. Kamu salam, kami satu-satu. Aku terasa juga tahu. Wih, penat tahu di orang ini. 6 kali 2, 12 orang mau disalam. Lain sekarang di Saint Michael loh, kalau masuk gereja mesti salam dulu. Dia bilang, ya, saya harap tiada cerita begitu keluar. Wih, lain sekarang kalau Saint Michael, kalau sembahyang lain sekarang mesti salam dulu. Setiap baris kami salam. Kalau 12 orang mau salam. Lain sekarang. Kalau di tempat kami masuk saja. Sini mau salam dulu. Ya. So janganlah kita salah tafsir itu sambutan hangat daripada penyambut tetamu kita. Ya. Kalau kau memilih tidak mau salam dia, apa boleh bala, dapatlah diterima juga. Poin saya adalah kita mesti mempersiapkan semua pelayan-pelayan kita in conjunction with House of Angels. Jadi kalau untuk kita mempersiapkan orang memasuki pelayanan itu, kalau ada orang yang menghalangi kamu, tepis halangan itu. Janganlah terlampau kau ikut macam Yesus, kau serigala, kau bilang. Yalah kau jawab begitu kan. Tapi kalau ada orang menghalangi kamu menjalankan pelayanan Tuhan, jangan terhalang oleh karena itu. Fokus dengan misi kita. Fokus dengan panggilan kita. Fokus dengan tujuan kita. Tidak ada yang boleh menghalangi kita. Itu yang kedua, saudara. Jadi, tahukah kamu panggilan Tuhan untuk kamu? Kamu tahukah? Atau sekadar kamu mengikuti upacara saja itu pun bolehlah kan. Setiap minggu ikuti upacara, oke, pulanglah. Ya, iyalah. Tapi tahukah kamu kenapa kamu masuk gereja setiap minggu? Tahukah kamu kenapa 14 batu jauhnya? Tahukah kamu berjam-jam jauhnya sampai di gereja ini? Apa sebab kau buat begitu? Kalau kau tahu sebab itu, engkau tidak akan terhalang dari segala niatmu untuk melayani Tuhan. Ini Yesus ya. Ini Yesus. Dia tahu. Ketiga. Kemudian, bila dia sampai ke tahap ini, dia memandang ke Yerusalem. Dia sekarang kita gunakan perkataan meratapi. Sudah dibacakan kepada kita sebentar tadi.
Dia meratapi Yerusalem karena dia tahu siapa Yerusalem. Dia tahu latar belakang Yerusalem. Dia tahu sejarah kota itu. Kota itu adalah kota umat Tuhan. Kota itu adalah kota suci. Kota itu dipilih oleh Daud untuk menjadi dia punya ibu negerinya. Kota itu melambangkan hadirat Tuhan. Tetapi di dalam kota itu juga ada orang-orang yang menolak suruhan Tuhan. Kota itu juga ada orang yang nanti akan merosakkan pelayanannya. Dalam kota itu juga ada orang yang akan membawa dia ke pengadilan sehingga dia diadili dengan hukuman mati walaupun dia tidak berdosa. Dia tahu orang-orang di situ siapa orangnya. Dan dia kata apa? Seperti indung ayam. Aku mau mengambil kamu dan bawa kamu di bawah kepak sayapku. Melindungi kamu. Tetapi kamu tidak mau katanya. Jadi aku meratapi kamu. Saudara sekalian. Itu boleh terjadi kepada kamu yang dipanggil oleh Tuhan. Tahu. Mungkin ada satu bagian pelayanan yang kamu ada rasa ada panggilan Tuhan untuk satu jenis pelayanan ini. Dan kamu mendekati pelayanan ini. Dan kamu tahu daripada ini ada orang yang akan menolak kamu. Apa perasaan kamu? Kamu tahu ada satu kawasan di sini yang boleh dijadikan satu kelompok sel. Dan kamu tahu dalam kumpulan itu, kau datang di sana pun mereka akan menolak kamu. Apa kau buat? Sudah tentu kamu meratapi. Perkataan itu sangat tinggi lah maksudnya. Tapi kalau kita kasih rendahkan sendiri, tentu kamu sedih. Kenapa di sekian tempat ini aku mau membuka sel grup, tetapi mereka menolak aku. Kenapa pada tahun 20 tahun yang lalu ada orang datang di sini mengadakan kelompok sel, mereka tolak juga. Kenapa yang kemarin pun ada orang tolak juga. Kamu akan sedih. Kan itulah skalanya. Skalanya Yesus, Yerusalem. Skalanya kita barangkali Yerusalem kita sendiri. Apa Yerusalem kita? Saudara sekalian, kalau kita sempitkan lagi, mari kita ubah sasaran Yerusalem itu kepada kita sendiri. Bagaimana dengan Yerusalem kita? Bayangkan Yesus memandang Yerusalem kita sendiri. Yerusalem kita itu mau dijangkau oleh Yesus. Tidak tahulah apa Yerusalemnya itu kan. Mungkin hatimu, mungkin keluargamu, mungkin rumahmu, di tempat kerjamu. Yesus memandang Yerusalem itu. Dan mau mengumpulkan kamu di bawah kepaknya. Mungkin Yesus melihat Yerusalem kita ada perpecahan, ada perpisahan, ada ketegangan, ada pergelutan. Semua yang dangam, semua yang jenisnya yang tidak betul. Seperti Yerusalem dahulu itu. Yesus memandang itu. Dan dia bilang, aku mau mengumpul kamu di bawah kepak sayapku. Apa respon kita? Ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas itu pasal 19 itu kan. Bila Yesus memasuki kota Yerusalem itu kan. Mereka mengambil daun-daun dan pakaian dan mereka lambai-lambai. Hosana, Hosana begitu kan. Lepas itu berubah. Mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Itulah manusia. Dan kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Tapi pada hari ini penghiburan bagi kita adalah bagi setiap orang yang meratap pasti akan dapat penghiburannya. Bagi setiap orang yang sedih pasti akan ada penghiburannya.
karena Yesus yang akan datang menghibur kita. Tetapi itu harus diterjemahkan oleh kita sebagai orang Kristen. Mendekati Yerusalem yang lemah ini. Mendekati Yerusalem yang menangis ini. Mendekati Yerusalem yang penuh dengan kesedihan ini. Kita harus mendekati mereka. Dan tidak pandai putus asa. Walaupun kita ditolak sampai ke maut sekalipun, kita tidak akan putus asa. Karena kita mau melayani Tuhan. Sampai ujung nafas kita. Sampai rambut kita memutih. Kita tetap akan melakukannya. Sama seperti Yesus. Yang walaupun dia tahu dari awal dia akan ditolak di Yerusalem. Dia masuk ke dalam Yerusalem. Dan itu saja jalan keluarnya. Pengorbanan itu. Saudara dan sekalian. Sama seperti Yesus yang meratapi Yerusalem. Adakah kita yang tahu mana-mana Yerusalem yang harus diratapi? Adakah kita harus meratapinya juga? Tidak cukup untuk hanya meratapi. Tidak cukup untuk hanya sedih. Kita masuk dalam keadaan itu. Penuh pengorbanan. Membawa satu pembaharuan. Hidup yang baru. Nilai baru. Suasana baru. Engkau seperti lilin. Semakin hari engkau akan pupus. Tapi di sekelilingmu itu akan menikmati terangnya. Saudara dan sekalian. Oleh sebab begitu. Mari kita terus mengangkat gereja kita untuk menjangkau orang. Supaya orang-orang yang seperti itu akan dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Melalui kita yang melayani ini. Mari kita angkat pujian ini. Yesus yang Bapa yang mengasihi ini. Yang tahu kesengsaraan kita ini. Yang tahu arti tangisan ini. Dia mengerti bahasa itu. Tak kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari kita semua berdiri, saudara. Kau Bapa-Ku yang baik. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau Bapa yang baik. Engkau meratapi Yerusalem kami. Supaya kami dapat diangkat tinggi. Menjadi orang yang Engkau sudah tentukan destinasi kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.